Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita kembali pada kesempatan ini untuk bersama-sama mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan pada kesempatan ini diambil dari Penginjil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubai-jumbahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita tadi mendengar bagaimana Yesus melakukan suatu tindakan penyembuhan terhadap orang-orang sakit. Tindakan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, pertama-tama bukan Yesus yang mencari orang-orang sakit itu, tetapi orang-orang sakit itulah yang mencari Yesus, di mana dengan perantaran saudara-saudara mereka datang kepada Yesus untuk meminta penyembuhan bagi saudara mereka yang sakit. Seperti yang kita dengarkan pada bacaan Injil Lukas pada hari sebelumnya, kerinduan hati seseorang yang datang kepada Yesus tentu mempunyai suatu harapan agar sekiranya Yesus bisa memberikan yang terbaik kepada mereka, mengajarkan hal-hal yang baik yang tentunya bagi mereka merupakan kekuatan dan sumber inspirasi. Sama juga pada kesempatan ini bahwa orang-orang itu datang kepada Yesus membawa orang sakitnya, itu didasari atau ditolak oleh kerinduan yang mendalam. Tentu kerinduan mereka juga terdapat sebuah harapan bahwa Yesus akan menyembuhkan mereka. Teman-teman yang terkasih, saudara-saudariku, dalam setiap pengalaman ketika ada orang yang datang kepada Yesus dan memohon kepadanya, Yesus tak jarang tidak pernah menolak mereka. Tetapi Yesus senantiasa melihat iman mereka, lalu kemudian bertindak menyembuhkan atau mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan atau apa yang menjadi permohonan mereka. Dan biasanya setiap orang yang datang kepada Yesus memohon, kan Yesus bertindak atau mengabulkan permohonan mereka senantiasa dengan kerendahan hati di dalam iman. Artinya mereka memohon dengan segala kerendahan hatinya agar Yesus sekiranya mau mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan atau apa yang menjadi permohonan mereka. Artinya di sini bahwa terjadi sebuah komunikasi antara Yesus dengan pendengarnya atau dengan orang-orang yang tadi mempunyai harapan untuk mengalami kesembuhan. Jadi komunikasinya bukan hanya sekedar komunikasi verbal, tetapi lebih dalam dari itu, komunikasi iman atau iman yang dipancarkan oleh manusia kepada Yesus itu menggerakkan hati Yesus untuk kemudian bertindak menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari orang-orang yang datang kepada Yesus. Teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
bacaan Injil hari ini itu menjadi pelajaran penting juga untuk kita ya. Dimana ternyata kalau kita mempunyai suatu kebutuhan dalam hidup ini, atau mungkin lebih dalam kita mengatakan ketika kita mempunyai persoalan, pertama-tama kita hendaknya mempunyai suatu kerinduan yang mendalam untuk datang kepada Tuhan. Kepada Dia kita menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Entah Tuhan menjawab atau mengabulkan permohonan kita dengan cepat, ataupun Tuhan mengabulkan permohonan kita dalam waktu yang mungkin lama, tetapi di sini kita tetap bersabar dalam iman. Iman itulah yang memberikan kesabaran kepada kita, di samping kita tadi mempunyai harapan ya. Dengan demikian teman-teman yang terkasih, kita mungkin merefleksikan bersama bahwa Tuhan itu senantiasa berbelas kasih terhadap setiap manusia yang mau datang kepadanya, atau diri kita yang mau datang kepadanya, yang menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita, yang didasarkan oleh pada kerinduan yang dibaluti oleh iman kita. Jadi iman orang yang mencari Yesus pada bacaan hari ini sebenarnya bukan iman yang abal-abal, tetapi mereka sungguh percaya bahwa Yesus dapat melakukan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Demikian pun dengan kita. Iman kita haruslah iman yang lahir dari hati yang paling dalam, yang mengalirkan kerinduan, disertai juga bahwa kita berharap Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi kerinduan hati kita, atau apa yang menjadi permohonan kita. Putus asa tidak akan pernah menyelesaikan persoalan ketika kita berhadapan dengan Tuhan, atau ketika Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita dengan cepat. Jadi ketidaksabaran hanya akan membuat kita malah menjauh dari Tuhan, atau mungkin ya kita bertanya-tanya lagi tentang eksistensi Tuhan. Tuhan itu ada atau tidak? Tidak seperti itu, tetapi hari ini penginjil Markus mengajak kita untuk mempunyai kerinduan yang dalam untuk datang kepada Tuhan dan menyampaikan apa yang menjadi persoalan hidup kita, dan bersabarlah dalam penantian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan yang berbelas kasih akan senantiasa mau mendengarkan setiap permohonan yang kita sampaikan, entah Dia akan mengabulkannya dalam waktu cepat maupun dalam waktu yang agak lama. Teman-teman yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan hati kita, semakin meneguhkan iman kita, menguatkan harapan kita, serta menimbulkan kerinduan yang kuat dari dalam diri kita untuk terus mencari Tuhan, untuk terus menemukan Tuhan dimanapun kita berada. Semoga kita semua semakin bertumbuh dalam iman. Amin.